bingung nih. Luna nggak tahu apa itu model pembelajaran group investigation. Oh iya, daripada kita bingung, aku mau kenalin Kak Hera nih. Kak Hera dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan IPS. Aku mau kenalin Kak Hera ke kalian. Soalnya Kak Hera akan ngejelasin kepada kita apa itu model pembelajaran group investigation. Disimak ya. Terima kasih Luna. Nah, group investigation. Group investigation merupakan salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi informasi pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia, misalnya dari buku ataupun internet. Secara umum, pembelajaran dengan model group investigation yaitu pembentukan kelompok yang dibentuk oleh guru ataupun siswa itu sendiri secara heterogen dengan beranggotakan 4-6 orang di mana setiap kelompok dibimbing untuk melakukan investigasi dan membuat pelaporan kelompok sebagai wujud keterlibatan siswa secara aktif mulai dari awal sampai dengan akhir. Nah, adapun di sini saya juga akan menjelaskan karakteristik model group investigation. Karakteristik model group investigation. Adapun karakteristik model group investigation sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dengan model group investigation berpusat pada siswa. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator atau konsultan, sehingga siswa berperan aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran yang dilakukan membuat suasana bekerja sama dan berinteraksi antara siswa dalam kelompok tanpa memandang latar belakang. Setiap siswa dalam kelompok memadukan berbagai ide dan pendapat, saling berdiskusi dan berargumentasi dalam memahami suatu pokok bahasan serta memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi kelompok tersebut. Lalu yang ketiga, pembelajaran model group investigation, siswa dilatih memiliki kemampuan dalam komunikasi. Semua kelompok menyajikan suatu presentasi yang menarik dari berbagai topik yang telah dipelajari. Lalu yang keempat, adanya motivasi yang mendorong siswa agar aktif dalam proses belajar mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir. Lalu yang kelima, pembelajaran dengan model group investigation, suasana belajar terasa lebih efektif. Kerjasama kelompok dalam pembelajaran ini dapat membangkitkan semangat siswa untuk memiliki keberanian dalam mengemukakan pendapatnya dan berbagai informasi dengan teman dalam membahas materi pembelajaran. Adapun kelebihan model pembelajaran group investigation adalah yang pertama, melatih peserta didik untuk merencanakan dan mengorganisasikan peran setiap anggota kelompok. Yang kedua, melatih peserta didik untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing di setiap kelompok. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi karena diharuskan dapat menemukan solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Yang keempat, meningkatkan kreativitas supaya kelompoknya mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, yang kelima, melatih keterampilan berkomunikasi dengan baik karena diharuskan mampu menjelaskan atau memberikan informasi yang diperoleh dan mengemukakan pendapatnya di depan umum. 6. Melatih peserta didik untuk saling menghargai pendapat satu sama lain. Yang ketujuh, melatih kerjasama dan kekompakan sesama anggota kelompok. Yang kedelapan, membuat pembelajaran menjadi bermakna. Nah, selain kelebihan, terdapat juga kekurangan. Adapun kekurangan tersebut adalah yang pertama, hanya topik pembelajaran tertentu yang cocok menggunakan model group investigation. Nah, yang ini tuh kenapa? Karena terdapat beberapa materi dalam pembelajaran yang lain mungkin saja materi tersebut
materinya sedikit, jadi tidak bisa untuk dijelaskan atau si anak mencari informasi sendiri. Mungkin kesulitan dalam mencari informasinya. Nah, yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama agar materinya tercapai dan dapat dipahami. Lalu adapun yang ketiga, membutuhkan bimbingan dan pengawasan di setiap kelompok. Sedangkan kelompoknya mungkin banyak ya, tetapi gurunya tersebut hanya 1 ataupun 2 yang bisa mengawasi sebuah pembelajaran tersebut. Lalu yang keempat, materi yang disampaikan dalam 1 kali pertemuan tidak dalam cakupan yang luas. Cakupan yang luas di sini adalah misalnya dalam 1 pertemuan mungkin saja sang anak juga karena keterbatasan waktu untuk berbagai kelompok, jadi mereka menjelaskan secara umumnya saja, tidak menjelaskan secara rincinya. Nah, yang terakhir adalah sulitnya memberikan penilaian personal pada saat kerjasama tim. Nah, ini tantangan dari setiap guru untuk menilai peserta didik dalam 1 tim tersebut. Bagaimana ia menilai perseorangan tersebut. Wah, seperti itu ya Kak Hera. Lalu bagaimana ya pelaksanaannya? Luna, adapun tahap-tahap model group investigation akan Kak Hera jelaskan. Yang pertama, penerapan model group investigation dalam pembelajaran melalui 6 tahapan. Slevin menjabarkan ke-6 tahapan-tahapan pada model ini sebagai berikut. Tahapan mengidentifikasikan topik dan mengatur siswa ke dalam kelompok. Yang pertama, pada tahap pertama, siswa meneliti beberapa sumber, kemudian bergabung dengan kelompoknya untuk mempelajari topik yang telah mereka pilih. Yang kedua, tahap merencanakan tugas yang akan dipelajari. Siswa dalam kelompok melakukan perencanaan tentang materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, tahap melaksanakan investigasi. Siswa mulai melaksanakan investigasi dengan menganalisis data dan berdiskusi membuat kesimpulan dari hasil investigasi kelompok. Nah, adapun yang keempat, tahap menyiapkan laporan akhir. Pada tahap ini, setiap kelompok membuat laporan akhir sebagai hasil investigasi kelompok yang telah didiskusikan. Lalu yang kelima, tahap mempresentasikan laporan. Setiap kelompok memaparkan laporan akhir yang telah dibuat dan memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan terhadap laporan atau presentasi yang telah dilakukan. Adapun tahap evaluasinya, setelah pelaporan, siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan tentang materi pembelajaran, kemudian diarahkan untuk menyelesaikan soal-soal evaluasi yang diberikan. Kita hari ini kan belajarnya tentang hormat kepada orang tua dan guru saja. Nah, setelah ini akan dilanjutkan oleh Ibu Isma. Ayo Ibu Isma. Sebelumnya kan sudah dijelaskan secara singkat oleh Ibu Ervin mengenai hormat dan hormat kepada orang tua dan guru. Nah, agar kalian lebih memahami materi pada pagi hari ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Ibu akan menampilkan sebuah video yang mengharuskan kalian untuk menganalisisnya. Jadi tugas untuk kelompok pertama yaitu menganalisis cara atau perilaku untuk menghormati orang tua. Sedangkan untuk kelompok kedua, kalian diharuskan untuk menganalisis cara atau perilaku untuk menghormati guru. Sudah paham tentang tugasnya? Ya, Bu. Nah, langsung saja ya kita saksikan videonya. Ayahku membesarkanku sendirian. Ayahku tidak memiliki pendidikan yang tinggi sehingga aku bisa menjadi nelayan seperti yang lainnya. Dia seperti bapak-bapak yang lainnya yang tidak pernah bisa mengurus anak, sangat serius dan takut. Menyaksikan videonya dengan seksama kan ya? Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan, bisa dimulai dari sekarang. Sudah selesai semua tugasnya?
selanjutnya kita itu harus bertutur kata yang sopan, lalu meminta izin ketika hendak keluar rumah, berjabat tangan ketika berpamitan. Kami dari kelompok 2 mendiskusikan pertama sikap pantun dan hormat kepada guru, mengucapkan salam dan menyapa ketika bertemu. Kemudian bertutur kata yang sopan kepada bapak ibu guru. Dan yang ketiga, mendengarkan ucapan guru ketika bertutur atau menerangkan pelajaran. Dan yang terakhir, mengerjakan tugas dari bapak ibu guru dengan baik. Terima kasih. Ya, beri komposis untuk mengkaji. Kita semua sebagai anak yang baik, anak yang soleh-soleha, kita patuh kepada kedua orang tua, seperti membantu pekerjaan rumah atau belajar dengan rajin, itu juga merupakan pembantuan. Itu pula sebagai seorang murid, kita juga patuh terhadap guru, karena guru merupakan orang tua kita ketika kita berada di sekolah. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah berjasa, sudah memberikan ilmu kepada kita. Jadi mari kita sekarang doakan orang tua kita dan guru kita agar selalu senang dan sehat dan diberi umur yang panjang. Amin. Sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Luna, itu sebagian dari contoh model pembelajaran group investigation itu sendiri. Wah, ternyata waktu sudah menunjukkan untuk berpisah nih. Ya, sekian penjelasan tentang model pembelajaran group investigation. Semoga informasinya bermanfaat.